على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'du. Melanjutkan pengajian minggu lalu. Kelar pembahasan masalah gambaran berjamaah. Masuk ke fasal yang baru yaitu faslun syurutu jam'i taqdimi arba'atun. Syarat jamak takdim ada 4. Tahu jamak takdim Jamak takdim itu adalah menarik sholat asar ke dalam dalam waktu sholat zuhur. Jadi asarnya dikerjakan duluan, itu namanya takdim. Baik itu jamak atau jamak qashar. Biasanya kalau kita perjalanan jauh ada jamak sekaligus qashar. Jadi zuhur dijadikan 2 rakaat, asar pun dijadikan 2 rakaat. Di sini disebutkan an yusalla al-asru fi waqti zuhri wal isya fi waqti maghrib maksuratan kanat aw tammatan. Baik dalam keadaan gosor atau salat sempurna, artinya 4 rakaat. Diperbolehkan jamak takdim. Yang pertama, al-bada'atu bil ula, memulai dengan yang pertama. Maksudnya dimulai yang pertama apa Dimulai dengan melakukan sholat zuhur. Dimulai dengan sholat zuhur. Kalau mendahulukan asar, bagaimana hukumnya? Kalau yang didahulukan itu adalah sholat asar di dalam waktu sholat zuhur, di dalam waktu sholat zuhur duluin asar, maka batal yang pertama, arti sholat asarnya batal. Nggak gugur kewajiban sholat asar bagi dirinya. Terus jadi sholat apa itu? Sholatnya jadi namanya sholat nafilah mutlaqoh, sholat sunnah biasa. Jadi nggak gugur, berarti harus sholat lagi zuhur dulu baru asar. Terus yang 4 rakaat sayang dong. Jadi nafilah mutlaqoh, jadi sholat sunnah. Begitu juga kalau sholat zuhur ada cacat, ada rukun sholat yang tidak terpenuhi, seperti tumakninah nggak dipakein di dalamnya. Cepet. Pas udah kelar, tadi cepet banget sholat zuhur nggak ada tumakninah. Kan rusak itu sholat. Maka sholatnya sholat asarnya kan udah tuh zuhur sama asar di dalam waktu sholat zuhur, maka sholat asarnya pun menjadi nafilah mutlaqoh. Kenapa? Tidak terpenuhi daripada rukun tumakninah. Wajib nggak? Wajib dalam sholat, tapi tidak ada tumakninah, maka menjadi juga sholat tersebut adalah naflan mutlaqoh, mutlaqon. Menjadi nafilah mutlaqon. Oke, hati-hati kalau sholat. Kalau semisalnya ente orang punya sholat gobo yang belum dikerjain, utang sholat belum dikerjain, nah itu bagaimana? Yang dari semacamnya, misalnya sholat zuhur, kan zuhur tadi jadi nafilah mutlaqoh, kan begitu? Kalau misalnya ada utang sholat, maka sholat zuhur itu bukan jadi nafilah mutlak, maka waqa'at anha fi mas'alatin al-akhiratin fa'itah, menjadi sholat godoknya bagi yang memiliki sholat utang. Ini sholat zuhur sama asar jamak, Allahu Akbar, asar duluan, asarannya kan gak sah. Ternyata aneh punya sholat asar yang wajib digobok, maka sholat aneh yang pertama jadi gobokan sholat asar yang aneh tinggal. Paham jangan dibalik dulu nih. Jadi aneh kerjain asar dulu, berarti sholat aneh nggak sah tuh jamaknya. Cuman jadi apa itu asar? Asar jadi gobokan buat sholatnya aneh.
Salat godo karena ane punya faidah, salat yang ane tinggalin, salat asar pernah. Begitupun salat zuhur misalnya. Jadi ada dua hasilnya tuh ya. Yang pertama jadi sunnah mutlak, yang kedua kalau enggak jadi godo ya. Ya, kalau memiliki sholat yang pernah ditinggal. Kalau nggak ada, ya berarti enggak. Ya gitu rata-rata ada ya? Banyak. Ya. Yang kedua, wa niyatul jam'i fiha, dan niat di dalam sholat. Di dalam sholat yang pertama, maksudnya itu sholat zuhur dan asarnya. Ya. Zuhur dan asarnya. Jadi nih. Allahu Akbar, harus ada niat walaupun nggak diucap dalam hati. Sekaligus saya niat ini sholat jamak. Tapi al-afdol apa? Al-afdol dengan bebe nih. Afdol membarengkan niatnya tadi itu di dalam takbiratul ihram. Khurujan minal khilaf, keluar daripada perbedaan pendapat akan yang mewajibkannya. Usolli fardhu zuhri arba rakatin jam'u takdiman makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Jangan ditanya-tanya lagi nih kalau mau perjalanan jauh, bolak-balik nanya melulu. Oh gimana? Nah, nanya Ustaz Miftah digeber habis. Nanya yang lari ke aneh dah. Gimana Beb? Saya nanya Ustaz Miftah habis tuh Beb. Digeber-geber nanya ke aneh Ustaz. Ngerin, jangan diulangin lagi nih. Harus pakai kesebutan apa enggak? Afdolnya pakai jam takdiman makmuman, ada yang komplitnya dah tuh biar dapat afdolnya di dalam nih. Allahu Akbar. Jangan tanya lagi. Terus asarnya sama juga. Usolli fardhol asri arba rakaatin jam'u takdiman. Paham ya? Kalau kosron juga ntar tinggal tambahin kosronnya. Ntar masuk babnya juga. Kemudian ini paham yang kedua ya. 1, 2 ada yang perlu dibahas kan nih? Yang pertama tadi dimulai dengan salat yang pertama. Yang kedua harus niat di dalam kedua salat tersebut. Jadi niat menggabungkannya tuh, menggabungkan sholat gitu ya. Jadi tulis catat catat syarat jamak takdim 4. Jadi yang kedua harus tadi apa? Niat. Jadi mesti mulai dengan Sohibul Waqid dulu ya. Sohibul Waqid. Berarti kalau nggak sah. Kan jamak takdim berarti kan nggak dianggap. Iya, asar ke zuhur, isya ke maghrib. Gitu kan? Nggak bisa subuh ke isya tuh. Subuh nggak ada gandengan nih subuh ya. Iya, berarti kan mesti dimulai sholatnya sama Sohibul Waqid. Jadi kalau ente bilang, misalnya dibilang ini jamnya takdim aja, udah paham gitu ya. Nggak perlu dibahas lagi. Kalau jamak takdim berarti si pemilik waktu itu, Sohibul waktu itu. Berarti kalau maghrib ya berarti maghrib dulu. Kalau zuhur berarti zuhur dulu. Berarti itu syarat ya, niat. Iya, kalau nggak sah. Kalaupun nanti nggak niat di awal, kan tadi boleh. Habis takbir niat dalam hati. Walaupun dibarengin dengan salam, pas udah tahiyat akhir baru jamak. Saya niat jamak takdim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah. Paham ya? Walau ma'as salam. Tamyizan litaqdimil masyru' min ghairihi. Untuk membedakan nih salat yang salat takdim yang masyru' min ghairihi dari selainnya. Assalamualaikum terus terlintas di hati, oh iya jamak, lintas doang gitu. Itu udah yakin niat ya? Niat. Yakin berarti terlintas doang gitu. Ya. Ada yang perlu dibahas gak nih? 2 dulu nih kita. Ada 4. Hah? Zauja bisa dijamak. Apa itu? Kalau salat bisa dijamak, zauja nggak boleh dijamak. Nggak boleh. Bahaya kalau zauja dijamak. Cakaran. Ada yang perlu dibahas? Ya. Baik. Kemarin nanya soal pesawat.
jangan mangap, napas tuh nggak enak panas. Nanya aja ya. Begitu jangan. Hah? Dia nanya. Kan jamak, Datang baru. iya. Jamak itu sholatnya sempurna. Sholat sempurna. Arti sempurna di sini kalau maghrib berarti berapa? 3 rakaat. Isya berapa rakaat? Berarti 4 rakaat. Ketika isya ditarik, tetap yang maghrib 3, yang isya 4, kecuali gosor. Kalau gosor, ini syaratnya maghrib nggak bisa dilakukan gosor menjadi 2 rakaat. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat gosor. Syaratnya gosor itu antakuna rubaiyah. Hendaknya sholatnya tadi itu sholat yang 4 rakaat. Berarti yang nggak masuk berapa sholat tuh? 2, subuh sama maghrib. Ini nggak bisa digosor. Jamak boleh nggak? Boleh. Karena jamak tidak ada persyaratan dalam masalah bilangan rokaatnya. Paham ya? Jadi jamak nggak mesti gosor. Nggak harus. Kalau gosor mesti jamak kan ya? Hah? Gosor harus jamak. Nggak harus. Harus juga kan? Enggak. Boleh, maksudnya pilwagetnya boleh digosor. Boleh. Jadi kalau jamak bisa jadi di itmam sempurna gitu. Ini nggak pernah jalan-jalan lagi. Kalau nggak pernah hadir berangkat. Kayak kalau misalnya dari sini atau aneh nih, misalnya dari Condet ke Bogor atau kemari, jangan jamak. Udah nggak boleh dah kita jamak. Males orang jamak. Kalau masih perjalanan Jakarta Bogor. Ini orang males. Ke Jakarta akhirat baru jamak. Jamak. Kalau gitu ke Solo tuh baru jamak. Kalau Jakarta Bogor jangan. Walid tuh di ngomong kan tuh ceramahnya. Jangan. Di Jakarta ke Bogor jamak. Jakarta Bogor jamak padahal dekat. Gitu. Jangan pakai sholat normal sempurna. Gimana? 86 kilometer yang diperbolehkan jamak. Kalau sekarang nih kita dari misalnya kalau dari Jakarta tuh Bandung dah. Bandung baru boleh jamak. Jangan gampang-gampang jamak Itu nih jadi orang jangan gampang-gampang jamak. Biar kita pelajarin nih udah tahu nih ilmunya. Biar adab kita menjalankan syariat. Jangan gampang. Ini syariat gampang, cuman jangan digampang-gampangin. Kita menjalankan tanpa adab sia-sia. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Yang penting kan mulut baca, hati baca. Selengean dalam sholat. Ini nggak ada adab. Di pandangan syariat ukurannya sah. Indallah nggak ada adab. Nggak boleh seperti itu. Jalankan syariat sesuai dengan aturannya. Sekaligus di situ kita jalankan adab-adabnya. Salah satu menjalankan atau melakukan yang dijalani oleh Nabi Muhammad. Yang wajib di dalam sholat itu yang 17 yang dalam sapina. Selebihnya sunnah, biarin aja. Allahu Akbar, baca Fatihah doang, surat kagak, ruku langsung. Ini nggak ada adab namanya Nabi Muhammad. Jalanin sebagaimana yang Nabi Muhammad jalanin. Kan Nabi Muhammad tidak pernah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Ikutin tata caranya. Ini banyak kasus begini, Pak. Jamaah itu kan ada diperintahkan kalau memang kita jadi pimpinan rombongan dan lain-lain itu lebih afdol kan daripada ismam improin sholat. Nah artinya kan jamaah itu boleh dilakukan rukso bagi orang yang melakukan perjalanan bighairil maksiyah. Nah tapi kan kadang gini, ada sebagian orang jadi pimpinan rombongan jangan rekreasi ke Anyer. Nggak boleh jamaah. Ngajak keluarganya ke Anyer. Akhirnya tenang aja jamaah. Nah ini kebanyakan begini nih. Nggak boleh. Karena pelakunya. Nggak boleh, enak aja. Rekreasi jalan, laki perempuan campur, sebis, terus jamak. Rukhsahnya dari mana dapatnya? Haram justru dia ngentengkan. Jadi tuh tala'ub bisyariah jadinya nantinya. Tala'ub bil ahkam, main-mainin hukum. Hukumnya apa? Nggak boleh jamak di. Iya, yang mubah aja itu masih ada istilahnya itu masih dianjurkan untuk itmam. Ini lagi maksiat, rekreasi. Di situ laki perempuan campur gak? Apa itu hukumnya? Haram. Haram, ikhtilat.
campurnya laki yang perempuan, sebis lagi, dengerin dangdut, cakep gak? Nggak boleh. Oh ikutin nih pemandunya suruh jamak, biar yang nanggung. Nggak boleh. Menanggung, kesian dia nanggung juga. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya lu kebagian dosanya. Kalau pemandu, ya sedikit-sedikit dapat dosanya. Maksimalin tuh. Nih yang boleh nih, kayak pas Jaro. Jaronya yang jauh. Cirebon, jauh. Kalimantan, nyebrang pulau. Nih misalnya mau ke Pulau Panggang. Jauh tuh. Kalau aneh naik kapal aja tuh 4 jam. Kapal gede. Kalau kapal boot mungkin 2 jaman sampai 1,5 jam kali kapal boot. Cepet. Kalau kapal gede kan pelan-pelan. Itu boleh. Itu sunnah. Ziarah kan sunnah. Kalau buat nuntut ilmu, boleh banget ya. Nanti ada hukum-hukumnya tuh. Nih, jamak afdol. Jamak mubah. Nanti ada tuh pembahasannya yang afdol bagi orang yang hati gini, kadang ada majelis, ada satu rombongan ziarah yang beredar di masyarakat kan, orang ngajak ziarah itu kata halus piknik beragama, tadabur alam biasanya. iya. Nah itu campur tuh cewek cowok satu bis, Enggak, ikhtilat nggak boleh. Iya. Soalnya gini, Beb, sekolahan tuh biasa itu. Masyarakat juga begitu, Beb. Sama. Yang terlebih, ini sekolahan mengatasnamakan agama. Padahal di guru agama dia paham campur itu nggak boleh. Itu lebih parah. Kalaupun di luar masih hitungan awam kan. Tapi dia mengatasnamakan agama awam. Namanya Pak Guru, ini guru agama saya. Berarti kan otomatis ini orang paham agama. Tapi masih melakukan. Itu lebih gila itu. Sampai kadang kejadian gini, Beb, saking udah sering gitu ziarah campur laki bini campur begitu, apa ada orang pak bini mah udah mangap tuh gitu Beb. Iya. Parah tuh. Tetap haram kan? Berarti nggak bisa punya kesempatan jamak tuh ya? Nggak bisa. Katanya tujuannya di ziarah. Nggak bisa. Tetap tuh baik-baik. Jadi kalau misalkan ziarahnya kan dua bisa, sebis laki-laki, sebis perempuan, nggak masalah kan? Apa? Kalau misalkan dua bis itu, bis perempuan, bis laki-laki, itu gimana? Mau ngapain? Ziarah gitu. Ada mahramnya nggak? Kalau terpisah jamak, maksudnya pembahasan apa ya? Jadi gini ya, Jamaknya apa? Ini hamba Allah lagi mau ngakalin dan nggak haram. Nyari, kan? iya ilah. Bikin dua bis, nah. Iya. Bis satu buat khusus buat perempuan, bis kedua buat rijal. Gitu kan? Jadi yang ini buat mar'ah, semuanya ini buat harim, nah ini buat rijal. Ujung-ujungnya turun ketemu lagi nggak? Udah. Mau hilah mau gimana? Mau cari kesempatan gimana? Lagi ziarah itu bagi perempuan, jangan. Oh, nah ada pendapat ini di rumah. Kan udah pada punya laki perempuannya. Biar lakinya yang ziarah, bawain air ziarah. Kelar. Kalau mau ziarah sama orang tuanya yang udah wafat, sama lakinya berdua. Jangan diri-dirian berangkat ke perempuan. Itu afdol, ziarah sama orang tua. Ini mana ziarah? Pulang malam. Perempuan randang rendeng kemana-mana, kasihan perempuan tuh mustiannya di rumah, bukan maunya keluar pengajian. Ada yang sampai malam perempuan, pantas gak? Kurang pas. Kurang pas. Udah batasan tuh perempuan ziarah orang tua, titik. Jangan tempat ini. Kalau melakinya lain cerita, lakinya ngajak. Cuman aneh kalau boleh aneh kasih saran, lakinya aja. Kalau bisa, aneh pribadi. Ente mau tahu aneh bawa bini aneh ziarah mertua aneh, menjit aneh, nabang. Udah. Dulu pernah aneh ajak ke Habib Abdul bin Muhsin sebelum puasa 2 tahun lalu. Luar Batang, Cikini, sama Empang. Udah, aneh nggak bawa lagi. Bukan aneh ngelarang aneh nggak ngelarang ziarah, enggak. Ente bawa bini ente nggak jadi masalah. Bapak memang mahram, cuman alangkah baiknya bawain air aja.
Entinya juga apalagi udah punya anak, capek ente bawa anak, jagain hati, waduh ziarah kagak. Kadang rekreasi gitu. Bukan cuman rekreasi, kalau udah begitu foto itu jadi tren. Di Magom Wali foto pantes. Alhamdulillah, jangan. Jangan. Nggak ada adabnya begitu. Jangan ikutin orang. Orang ngaji genah nggak begitu. Ngaji ziarah duduk, fokus, baca Yasin, Fatihah, Sohibul Magom, taruh air, pan fokus baca Yasin. Habis itu baca doa, buat hajatnya. Tutup ame Allah mabiagil Fatihah, apa? Udah kelar. Ajib gak? Ahlu Indonesia nih lah yasbi min surah Habib. Nggak kenyang sama selfie weh. Ada umroh pun berangkat buat apa selfie? Alhamdulillah jangan nih. Kalau ya jangan, kita ziarah biar ziarah makbulah, bawa tuh yang kita punya hajat Allah gobul berkahnya nih wali. Begitu. Dan kita ziarah jadi ziarah apa jadinya? Ziarah mardudah nantinya. Naudzubillah. Mestinya itu wali demen. Kalau hol-hol tuh jangan. Hol-hol rusak ente. Nanti dibenci ente sama wali yang diholin. Jangan nih. Kalau misalnya begini, ada orang lain bawa perempuan di dalam hall. Itu gak usah kutak-katik, itu tamunya itu wali. Yang ente udah tahu, ente jangan lakuin. Gitu. Ini dapat nih penjelasannya nih. Acara hall, bukan acara perempuan, kan perempuan ada. Acara maulidnya khusus, laki ngikut gitu. Perempuan, nggak jadi masalah itu. Cuman kadang kalau laki, perempuannya ngikut. Jangan. Lain hal kalau pengajiannya acara hall nih banyak kan. Perempuan pengemper, laki acara hall laki jadinya. Jangan. Kalau mereka nggak jadi masalah, kita nggak intera yang paling ngaji juga gitu. Biar paham, jangan di rumah afdol. Jadi kalau mau lihat coba lihat ceramahnya Habib Taufik itu ada juga ngejelasin. Perempuan di rumah mau ngapain? Acara laki ikut-ikutan. Acara perempuan juga udah ada. Ustazahnya juga pada masya Allah semua udah ada gitu. Yang buat udah ada, ikut yang sono, jangan ikut yang bagian laki. Oke? Gitu. Ini ada pembahasan yang belum. Jadi hukum-hukum jamak nih mubah. Ada lagi tuh dari dua itu yang dicatat ada pertanyaan nggak? Udah tuntas maksudnya. Kan jaraknya 86 km. Nah, kalau kayak mudik ke Pangandaran kan lebih dari 100. Nah, itu jamak boleh apa? Mudik. Ya, Itu kan 86 minimal. Kalau 100 berarti? iya enggak maksudnya Abdul nggak kalau di jamak gitu maksudnya. Di jaraknya lebih. Jadi posisi tadi kan Habib Fahmi belum bahas nih. Artinya posisi jamaah itu yang pertama tujuannya bukan buat maksiat. Ente mudik mau ngeliat orang telanjang sekampung di sana. Mau ngapain? Ya mudik. Ya mudik mau ngapain? Ya mau ngapain? Silaturahmi gitu. Nah itu silaturahmi jawaban orang benar. Silaturahmi. Nah ini silaturahmi maksiat Atau bukan? bukan? Bukan kan? Berarti boleh. Kalau yang berdasarkan maksiat nggak boleh melakukan. Berarti dia merendahkan tutara istihza. Kayak ngerendahin tuh hukum syariat. Hukum bukan buat mainan. Buat maksiat akhirnya ntar orang kawin kontrak. Boleh, yang penting gak sebut. Ajib, Vigi dimainin jadinya. Jangan. Niat gede gini, gue mau ke Pangandaran sekalian mudik. Mana niat besar? Pangandaran sekalian mudik. Cuma di Pangandaran ada orang tawaf Ka'bah di sana. Sholat tarawih di sana di Magom. Nah, itu kalau lu ke pinggiran vilanya juga banyak bule pakai bikini. Pangandaran, orang gue pernah nginep sekali 3 gitu, gue baca sholawat 3 kali. Jadi jangan tuh. Kalau bisa jangan. Ada lagi? Tuntasin. Baca sekali lagi tuh rangkuman nanti baca. Jadi minggu depan jangan bikin kesel Habib Fahmi. Untuk niat jamaah ini diharuskan nggak saat masuk waktu sholat kita sudah menentukan mau jamaah takdim atau jamaah takhir? Saat masuk waktu sholat nih diharuskan nggak kita berazam saya mau jamaah takdim atau bisa Kan boleh itu.
Nggak diharuskan di awal. Enggak, tuh kan fayabda bis sholatil ula. Niat jam'u fiha, niatnya kapan? Ketika sholat. Yang Ustadz nulis begini Ibn. Awal waktu masuk gitu. Jadi misalkan masuk lagi di perjalanan, masuk zuhur nih. Heeh. Nah kan mau takhir tuh kita harus nih mentakhirkan zuhur ke as. Kita satu kan? Iya itu kalau takhir tadi. Kalau takdim kan kita udah pengen sholat tuh. Udah mau sholat. Udah mau sholat. Oh, Kalau iya. akhir kita ada di azam di Azam. Harus Iya. Kalau enggak berdosa tuh waktunya. niat takhir. Jangan begitu. Di waktu Antum pertama. ada tamu datang masuk waktu zuhur, antum nggak azam dosa. Nggak langsung Iya. sholat. Iya. Kan harus niat takhir wa qad bagiya min waqtil ula ma yasa'uha. Harus. Ayo. Dan juga kalau jamaah takhir harus ada uzurnya sampai selesai sholat yang kedua, sholat zuhurnya harus selesai juga. Kalau enggak sah jamaah takhirnya. Ya. Uzurnya kita dalam perjalanan masih sampai sholat yang kedua yang kita jamaah itu selesai. Kalau tahu-tahu udah nyampe rumah, jatuhnya sholat godok. Itu. Iya pertanyaannya apa? Jadi melaksanakannya selama di perjalanan Heeh. sebelum nyampe rumah berapa jauh, misalnya masuk udah di wilayah kampung sebelumnya kita nyampe rumah kan Masih boleh. Yang penting belum sampai rumah. Artinya itu uzur masih ada. Jadi yang ente mau tanyain sampai mana batasan? Nah, sebelum sampai di rumah kita baru sampai desa, Iya. kecamatan kita. Iya. Udah jawab. Ya. Ada lagi? Tadi nanya kalau beda negara jamak gimana? Beda negara. Udah ya. Kelar ya. Ini malam kita fikih dulu. Panjang banget ini fikih ya. Ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.